Baik, selamat pagi, siang, malam untuk tim asisten dosen atau juga Pak Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan peta basic GIS dan juga untuk membuatkan peta band ratio. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes Tampe Malam Sunuraya. Di sini saya mahasiswa Geologi 2019 dengan NPM 19063765565 dan merupakan peserta dari Praktikum Endapan Mineral 2022. Baik, saya akan share screen. Ini dia. Ini, sini saya tidak membuka file GIS-nya karena uh, prosesnya cukup lama untuk dilakukan langsung dari komputer saya, dan juga apabila membuka Zoom maka prosesnya akan sulit karena sering sekali not responding, maka saya screenshot masing-masing dari step by step-nya dari yang saya lakukan untuk membuat peta GIS ini. Untuk yang pertama, di sini adalah penjelasan Astraband-nya yang seperti terdapat pada modul, dan untuk langkah-langkah peta basic GIS-nya membuka QGIS. Di sini saya menggunakan QGIS versi 3.10, dan untuk langkah pertamanya itu uh, saya memasukkan kami memasukkan file-file SHP yang sebelumnya sudah diberikan pada file drive dari asisten. Yang dimasukkan yaitu adalah untuk sungai LN25, ini file SHP, sungai AR, jalan LN, dan juga kontur LN, serta toponimi, dan juga kafling. Nah, setelah itu, setelah dimasukkan semua data SHP-nya, saya mengatur zona UTM-nya dulu. Pada area ini, untuk peta basic GIS ini, peta UTM kita berada pada zona UTM WGS 84 50S. Dengan mengklik pada area sini. Area sini yang EPSG ini diklik, kemudian akan muncul, dan kita cari secara manual pertama-tama pada di kolom ini, WGS TM50S. Kemudian setelah itu di sini saya melakukan klip. Caranya dengan membuka vektor, kemudian buka geoprocessing tools, dan juga buka klip. Nah, setelah dibuka klipnya maka akan muncul window seperti ini. Ya, di sini klip dilakukan secara satu persatu, mulai dari jalan, sungai, kontur, dan toponimi seluruhnya dimasukkan ke input layer. Pada contoh ini saya memberikan contoh jalan, dan kemudian untuk overlay layernya kafling karena kita ingin membuat area menjadi sekecil ini sesuai dengan kaflingnya. Kemudian jangan lupa untuk save file, klik dari titik 3 ini, kita klik, dan kemudian kita save ke folder yang kita ingin simpan ada di mana di komputer kita. Kemudian kita langsung klik run. Setelah semuanya sudah diklik run, maka data clip sudah berhasil dihasilkan jika semua dari file SHP ini sudah diklip. Nah, kita nonaktifkan saja file SHP-nya dan kita aktifkan dari file clip yang baru saja kita buat. Setelah itu, kita dapat mengatur format-formatnya seperti contohnya ini untuk sungai. Saya mengaturnya dengan warna biru karena pada umumnya sungai adalah berwarna biru, atau kita juga bisa mencarinya di kolom ini. Di sini kita ketik saja untuk mungkin seperti topografinya seperti sungai dan lain-lain. Untuk bisa disetting sesuai keinginan juga ini. Kemudian pertama-tama kami ingin di sini kan petanya ini, konturnya ini belum ada labelnya. Di sini kita ingin membuat konturnya. Pertama kita harus tahu dulu apa yang menjadi nilai untuk kontur indeksnya. Kita buka atribut tables. Pertama kita klik kanan pada kontur yang sudah diklip. Kemudian kita pilih atribut tables. Kemudian akan muncul hal seperti ini. Di sini untuk kita lihat di sini indeks konturnya ada 2 dan juga 1. Dan yang bilangan bulatnya itu adalah yang 1. Yang 2-nya itu belum bilangan bulat di sini. Si koma dan juga ada 5 gitu. Kalau di sini kan bulat ya 300 dan segala macamnya. Nah, setelah kita tahu bahwa kontur indeksnya adalah 1, maka kita buka untuk setting konturnya. Kita klik properties, kemudian kita kasih simbologi, kemudian kita pilih ininya untuk value-nya indeks kontur. Dan kita
pilih dulu konturnya ini sesuai keinginan kita. Kita setting untuk simbolnya. Mungkin untuk yang kontur 1 itu umumnya lebih tebal ya, karena dia kontur indeks dan berwarna hitam. Dan kemudian kita klik ini, kita klik add di sini. Kita klik add, baru kita classify. Setelah itu kita classify, baru kita tuliskan indeks kontur sama dengan 1. Karena kita tahu bahwa 1 adalah indeks kontur. Kemudian kita klik OK saja. Kita klik, pertama-tama kita klik di sini dulu, indeks konturnya, baru kita klik 1. Jangan lupa buat all unique dulu kalau di sini belum ada angkanya. Baru di sini bisa kita setting lagi. Untuk dari labels-nya, kita setting seperti ini, VolgaNT, dan juga selanjutnya di sini untuk setting bahwa memberikan efek halo atau masking di balik konturnya itu. Kita bisa buat teksnya, fontnya berapa, sesuai preferensi kita masing-masing. Kemudian kita ingin membuat nama sungai. Kita membuat nama sungai itu dengan cara klik properties, kemudian kita ke bagian labels, dan juga sama seperti membuat kontur, di sini juga bisa kita atur-atur juga untuk simbologinya dan juga labels. Di sini kita pilih single label saja, karena tidak ada ketentuan seperti sungai indeks, tidak ada seperti pada kontur. Kemudian setelah itu untuk toponimi juga dilakukan hal yang sama. Untuk placement-nya, untuk toponimi juga diatur-atur untuk placement-nya sesuai dengan keinginan kita sendiri, bagaimana bagusnya dia di tengah. Dan gimana cara bikin toponimenya menjadi transparan? Kita bikin saja ini di simbologinya, baru kita bikin size-nya 0, biar dia transparan. Dan setelah semuanya sudah terplot di dalam peta kita bisa melakukan untuk layouting peta. Di sini kita bisa klik tanda yang ini, itu sepertinya layout management tools kalau tidak salah. Baru kita muncul ke sini. Kita masukkan peta, bisa pada cari-cari di sini. Peta, ini kita masukkan peta di sini. Kita masukkan, kita atur-atur untuk membuat grid juga sama. Untuk buat gridnya itu kita bisa atur dari petanya, kita setting di item properties-nya, kita setting grid, dan kita setting seperti skalanya 1:65.000, 1:60.000. Kemudian kita setting di sininya sendiri, kita add text, kita add logo, kita bisa add picture, di sini ada lambang add picture. Kemudian add arrow-nya ini, north arrow, kita add text lagi untuk nama dan juga skala. Untuk legend-nya kita bisa add, di sini ada add legend. Di sekitar sini mungkin agak terpotong. Sudah add legend-nya di situ, yang kita masukkan hanya jalan, sungai besar, sungai, dan juga kontur. Nah, itu untuk skala barnya juga kita masukkan nih, ada tandanya di sini skala barnya. Nah, jadilah peta kita seperti ini. Kemudian ini peta akhirnya mungkin yang lebih besar. Ini udah bagus semuanya. Kemudian untuk yang pembuatan peta untuk pen rationing itu, pertama kita harus menginstal beberapa tambahan plugins di sini untuk kita gunakan. Yang pertama itu adalah semi automatic classification plugin, dan kedua itu ada quick map service plugin. Ini yang quick map service ini untuk membuka Google Earth. Kemudian setelah itu dari semi automaticnya ini kita bisa masukkan data citra kita dengan cara pertama kita centang dulu ininya. Ini mungkin seharusnya sudah dicentang ya. Nah, seperti ini, dicentang. Kemudian kita masukkan, klik ini untuk memasukkan dari file AST kita yang sudah diberikan pada drive. Dan di sini akan muncul sekitar 14 band file AST yang nanti akan kita analisis. Kemudian kita klik run. Setelah kita klik run, tunggu beberapa saat dan kemudian akan muncul suara yang kemudian saat kita kembali ke project kita, maka dia akan berbentuk seperti ini. Dan ini yang belakangnya ini adalah yang penampakan dari Google-nya, dari lokasi Google-nya. Kemudian kita bisa membuat raster, yaitu dengan virtual raster. Mungkin dia bisa dari sini raster dan juga
nanti ada kolom untuk build virtual raster. Di sini saya kurang akses untuk rasternya. Kemudian setelah itu kita bisa input untuk semua 14 dari elemen AST yang sudah file AST yang sudah saya masukkan, dan di sini resolusinya yang paling tinggi. Dan kemudian tinggal ini dicek juga. Kalau belum dicek, kemudian di run. Setelah di run, maka akan muncul terlihat seperti ini. Datanya sudah dikompositkan. Di sini harusnya ada tulisan komposit nanti untuk file kompositnya. Kemudian gimana sih kalau kita mau mencari untuk mineral yang ingin dicari satu-satu seperti di sini? Ada rumusnya ini, mineral yang harus kita cari. Caranya itu membuka raster, kemudian raster kalkulator, dan juga tinggal kita masukkan formulanya di sini. Di band ini yang AST ini. Kita masukkan satu-satu. Di sini saya hanya mencari dari serisit muscovite, alunit kaulinit, dan juga karbonat klorid epidot. Hal ini dikarenakan lokasi yang saya analisis ini berada pada zona hidrotermal, dan juga berdasarkan dari literatur saya, literatur yang sudah saya temui bahwa daerah ini berada pada North Chile, yang lebih tepatnya adalah Cordon de Inacaliri Volcanic Complex. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa ada mineral-mineral assemblage-nya seperti, sebentar, mineral assemblage-nya saya di laporan saya ada. Nah, ini mineral assemblage-nya. Di sini ada kaulinit, alunit opal, dan juga untuk kaulinit, hematit, smektit, dan ilit. Dan juga di sini ada kalsit dan aragonit. Maka saya menggunakan ini untuk yang karbonat, klorid epidot, dan juga karena diketahui bahwa di sini juga tadi ada kayak karbonat. Kemudian pada lokasi juga di situ ada ilit smektit, assemblage-nya ilit smektit. Jadi saya kelompokkan di sini. Dan juga alunit kaulinit di sini, yang satu assemblage. Seperti yang sudah saya jelaskan. Kebetulan kenapa saya menggunakan karbonat yang ini bukan yang ini, karena berdasarkan dari analisis saya bahwa di sini ada alterasi hidrotermal, aulit mencirikan dari alterasi argilik yang serisit muscovite ini untuk alterasi filik, dan di sini saya mencocokkannya saja untuk menambahkan satu zona alterasi lagi, yaitu karbonat klorid epidot. Jadi seperti itu. Ini yang berdasarkan literatur. Kemudian dilanjutkan setelah dihitung semua dari menggunakan raster kalkulator, saya melanjutkannya ke build virtual raster lagi untuk membangun dari band itu. Di sini elemen yang saya pilih ada yang ketiganya ini, serisit muscovite, alunit kaulinit, dan juga karbonat klorid epidot. Dan kemudian setelah sudah dipilih, kita resolusinya nanti ini kita setting ke yang paling tinggi, kemudian place each input file into separate band, dan juga kita save. Di sini ada save harusnya, terus kita run. Setelah kita run nanti akan terlihat seperti ini. Sebentar. Seperti ini. Dan juga gimana sih kita bisa tahu dia warna merah, biru, atau hijaunya? Pada QG saya tidak bisa melihatnya di sini. Maka dari itu saya klik properties pada masing-masing band yang saya analisis. Contohnya seperti ini, serisit muscovite, dan saya klik properties. Kemudian muncul di sini ada min max value setting, saya klik cumulative count cut, dan saya klik apply, dan di sini akan muncul nilainya untuk kumulatifnya yang sesuai dengan dari hasil yang sudah saya buat sebelumnya dari raster
analisisnya untuk RGB. Kemudian setelah itu semuanya saya screenshot masing-masing, dan ini ada nilainya. Band 1, band 2, band 3. Sini saya cocokkan semua. Sudah. Untuk band 1 ini yang ada kaolin alunit, dan yang untuk band kedua, yang green band ini itu yang ada karbonat, dan yang blue band ini band yang ketiga di sini yang ada serisit muscovite. Nah, ini layouting beta sama seperti yang sebelumnya. Sini saya menggunakan skala 1/450.000, dan juga ini gridnya juga berdasarkan zona UTM. Oh ya, sebelumnya saya di sini setting zona UTM-nya itu 19S. 19S di sini. Untuk UTM WGS 84, 19S, sama seperti untuk grid-nya ini juga. Kemudian ini, karena cocok terhadap zonanya juga saya kelompokkan di sini, zona-zona. Kemudian, udah selesai, ini tinggal analisisnya. Baik, berikut tersebut adalah langkah-langkah bagaimana kita membuat peta basic GIS dan juga peta band rationing pada QGIS. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya pamit undur diri dan terima kasih. Terima kasih.